Hadir bersama saya Sally Sregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Langsung saja ke berita pertama, pemirsa. Aksi demo pro-Palestina terus bermunculan di kota New York. Pendemo yang mayoritas anak muda memanfaatkan momentum hari raya untuk protes. Akankah gelombang demo ini juga berpengaruh hingga Pilpres Amerika Serikat 2024? Berikut beritanya untuk Anda. We need a sustained ceasefire. Dari dokter hingga mahasiswa, aksi protes terkait perang Israel-Hamas terus berlangsung di New York sejak 7 Oktober. Berbagai lokasi ikonik kota apel besar dipilih pendemo, mulai dari lokasi padat wisatawan seperti Times Square, parade Thanksgiving, hingga di depan gedung PBB. Musim ini, para pendemo pro-Palestina memanfaatkan momentum hari raya untuk menyuarakan protesnya. Seperti momentum penyalaan lampu hias Natal di Rockefeller Center akhir November lalu. Americans can be more aware. We're not trying to disrupt celebration because there is a Christmas celebration that happens in Palestine every year, but it has been canceled. Aksi protes masif pro-Palestina semakin gencar dan sering dilakukan di kota New York yang justru memiliki populasi Yahudi terbesar di Amerika. Berbagai rencana dan ajakan untuk protes ke jalan terus bertebaran di media sosial. Beragam aksi protes ini semuanya memiliki kesamaan, yakni dimotori oleh generasi muda atau Gen Z Amerika. Berdasarkan survei Gallup pada akhir November 2023 lalu, sebanyak 67% warga Amerika berusia lebih muda dari 35 tahun menyatakan menolak serangan oleh Israel. Hal ini sekaligus juga mempengaruhi preferensi politik generasi muda pendukung Partai Demokrat dalam Pilpres AS 2024 mendatang. Survei Gallup menunjukkan 6 dari 10 pemilih Partai Demokrat nyatakan tidak setuju dengan perang. Hal ini pengaruhi peringkat persetujuan kerja Joe Biden ke angka 32%. He's the guy who's making the calls allegedly, so he needs to feel some heat, and I think the heat's getting higher, and hopefully it'll be enough to move him. Popularitas Joe Biden di kalangan pemilih Arab Amerika juga merosot tajam. For Biden, the big concern would be losing the enthusiasm of Arab American voters, that turnout could be lower because they don't feel that Biden has done enough to support the rights of Palestinians. Sebelumnya Joe Biden telah umumkan akan kembali maju sebagai calon presiden AS pada pemilu AS November 2024. Calon pesaing terkuatnya dari Partai Republik, Donald Trump, mantan presiden yang juga dikenal pendukung kuat Israel. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Salah satu deposit berlian terbesar di dunia berada di Zimbabwe. Tetapi sebagian besar penduduk negara ini masih hidup dalam kemiskinan. Pengamat dan warga berharap pengelolaan tambang berlian di Zimbabwe bisa lebih transparan, sehingga warga sekitar bisa ikut menikmati kekayaan mineral negara itu. Tambang Marange di Zimbabwe memiliki salah satu deposit berlian terbesar di dunia. Permata berharga ini pertama kali ditambang di sini tahun 2006. Menurut Zimbabwe Consolidated Diamond Company yang dimiliki pemerintah, mereka berupaya meningkatkan produksi sehingga semua warga Zimbabwe bisa mendapatkan manfaat dari penambangan berlian ini. And I'm sure we are doing this by way of making sure that we contribute to community development, be it in terms of employing locals, also infrastructure development, sport and recreation, as well as general amenities, which is quite good. And we are also extending to the province. Namun manfaat tambang ini belum menjangkau masyarakat sekitar, menurut Artwelt Mushangwisa, seorang warga yang tinggal dekat tambang Marange sepanjang hidupnya. Madiamonds kunoku kune nyaya yekuti wana vamwe hausi kuenda kuchikoro nenyaya yekushaya school fees tiri kuafetwa kwakaita vabereki muno, saka tine chisuro chekuti dai zvabenefitawo wana wemucommunity uri within zvikoro zviri mudiamond pamaschool fees. Ndo chisuro chikuru chitinacho pawana kuti waitawo future yakanaka remangwana.
Menurut Zimbabwe Consolidated Diamond Company, mereka sudah mulai membangun sekolah-sekolah dengan laboratorium sains untuk meningkatkan pendidikan anak-anak warga setempat. Tapi sekolah bukanlah satu-satunya masalah yang ingin diselesaikan tambang berlian ini. Menurut mereka, industri ini seharusnya bisa membantu perekonomian. Masalahnya, sektor ini kurang transparan, menurut Direktur Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam, Farai Magu. The diamond sector is now subject to extreme organized crime, and the leaders are the only ones who know where the diamonds are going, how the diamonds are leaving the country, where the revenues are going. But as a citizenry, we have been completely disconnected and cut out from any information regarding the diamond industry. Mendapatkan informasi itu bisa menjadi salah satu cara untuk membantu Zimbabwe mengikuti contoh Botswana yang perekonomiannya berkembang pesat, sebagian besar karena tambang berlian, menurut ekonom dari Lembaga Penelitian Pembangunan Ekonomi dan Tenaga Kerja Zimbabwe. And the second one being beneficiation of those minerals, in other words, moving up the value chain through an industrialization-based process. So I think those two factors are important in terms of ensuring that the ordinary citizen actually gets to benefit from those resources. Saat ini Zimbabwe berada di urutan ke-7 dalam produksi berlian di seluruh dunia. Meskipun negara ini memiliki tambang berlian yang luasnya kurang lebih sama dengan luas negara Luxembourg. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kelompok negara kaya G7 mendorong larangan berlian yang ditambang di Rusia, menyusul invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Namun upaya menghentikan berlian Rusia masuk ke pasar global yang nilainya mencapai 87 miliar dolar per tahun bukanlah hal mudah, terutama bila berlian itu diolah di negara lain. Sekitar sepertiga berlian dunia ditambang di Rusia oleh perusahaan milik negara Alrosa yang memberikan keuntungan bagi Kremlin lebih dari 1 miliar dolar per tahun. Pada KTT G7 Mei lalu, negara-negara anggota kelompok ini membahas pemberlakuan larangan terhadap berlian Rusia. Namun melaksanakan larangan itu tidaklah mudah. Hampir semua berlian dunia dipotong dan dipoles di kota Surat di India. In the case of Russian rough diamonds, if they're polished in India, from the standpoint of American regulations, those are Indian diamonds, and because of that, they are no longer Russian. Proses Kimberley yang diberlakukan tahun 2000 memperkenalkan pelacakan berlian yang belum dipotong untuk mencegah keuntungan diperoleh dari konflik. Namun ini tidak berlaku untuk berlian yang sudah dipoles, dan sistem ini memiliki kelemahan. The question was, how does the Kimberley process address a parcel that will have rough diamonds from multiple origins? And the solution was, let's just put down mixed. So now if you have a parcel that is entirely Russian diamonds, but one diamond in it comes from another country, now it's a mixed parcel. Tidak semua pihak mendukung usulan larangan itu. Sebuah delegasi G7 berkunjung ke India belum lama ini untuk merintis kerjasama. Namun New Delhi bersikap skeptis. First of all, without Alrosa's production, they're going to be losing a third of the global production coming in. Secondly, they don't want to join the India in general does not want to join sanctions on Russia because their global politics are different than those of the United States and Europe. Uni Eropa Mei lalu memaparkan rencana sistem pelacakan dan penegakan global untuk mengeluarkan Rusia dari pasar berlian mulai tahun 2024. Russian diamonds are not forever. Menurut proposal Uni Eropa itu, berlian akan diterbitkan dengan sertifikat asal yang dilindungi blockchain dan dapat diperiksa di pusat-pusat perdagangan seperti di Antwerpen di Belgia. Namun sejumlah pihak khawatir sistem ini bisa menjadi bumerang. Probably they will not pass through Antwerp anymore. This large trade will just move to Dubai, and from Dubai to India or directly to India. Typically countries, yes, that will not and probably never impose sanctions on Russia. Para pemain industri lainnya mendorong sistem sertifikasi yang tidak terlalu mengandalkan basis teknologi dan kepercayaan, sehingga akan membuat tingkat kepatuhan menjadi lebih mudah bagi tambang-tambang berlian yang lebih kecil
di wilayah seperti Republik Demokratik Kongo. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pembangunan sebuah kota besar baru di California dengan konsep high-tech dan hijau mengundang kecurigaan warga sekitar yang mayoritas petani dan peternak. Warga mengkhawatirkan semakin hilangnya lahan pertanian dan juga kerahasiaan di balik pengembangan kota baru California Forever ini. Di Solano County, negara bagian California, warga dikejutkan dengan kehadiran secara tiba-tiba investor yang ingin membangun sebuah kota baru futuristik diberi nama California Forever. Wali kota Fairfield, ibu kota Solano County, ikut terkejut. A group of investors out of the Silicon Valley want to build a big city outside of Fairfield, actually next to it, our base. So that concerned us. Investor telah membeli sejumlah lahan, termasuk lahan pertanian warga. Taking away farmland means less food for people here and around the world. You only have so much, and once it's gone, it's gone. Solano County berpenduduk tak sampai 500,000 orang dan terletak sekitar 1 jam perjalanan menggunakan mobil dari San Francisco. Sejak 2017, Flannery Associates, penggagas proyek California Forever, telah membeli lahan senilai sekitar $1 miliar. So Flannery has purchased all 4 sides of our property. So behind us, in front of us, we are surrounded by Flannery. So we are a 1-acre parcel in the middle of thousands of Flannery acres. Menurut kantor berita AFP, jumlah lahan yang telah dibeli melebihi 20.000 hektar dan tak semua warga mau menjual. They have called me several times to buy my property. I've gotten to the point where I tell them no, I'm not interested, and now it's at the point of when they do call and they say who they are, I basically just hang up. Kepada koran finansial The Wall Street Journal, Flannery mengatakan sebagian investor adalah dari Inggris dan Irlandia, sementara sebagian besar adalah investor Amerika. This proposed city situation, it just breaks my heart because it's going to ruin all of our country, all of our rural area. Generational people that were original Solano families were forced to sell, and their kids, no one will be able to have ag land out here anymore, and this will just become another metropolis, which is a disappointing thing because so much farmland is getting developed in California anyways. Merespons keresahan warga, California Forever pada November lalu membentuk sebuah komite untuk berdialog dengan warga dan pejabat lokal. Selain penolakan warga, pembelian lahan besar-besaran ini juga mengundang perhatian pemerintah federal mengingat pangkalan militer Travis Air Force Base juga berada di Solano County. Sebuah badan lintas departemen dikepalai Departemen Keuangan AS sejak Agustus melakukan penyelidikan termasuk mengenai kemungkinan adanya investasi dari Tiongkok yang bisa mengganggu keamanan nasional. Dari kota San Francisco di California, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, sekitar 150 negara termasuk di Afrika ikut serta dalam program infrastruktur Tiongkok, yakni Prakarsa Sabuk dan Jalan atau BRI. Meski proyek bernilai miliaran dolar ini telah membantu pembangunan jalan, kereta api dan pelabuhan, namun proyek ini juga membuat beberapa negara terbebani utang. Kereta Standard Gauge Railway atau SGR mulai beroperasi di Kenya 6 tahun lalu dan dibanggakan para pejabat Kenya sebagai salah satu proyek terbesar dan tersukses sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1960-an. Waktu tempuh dari Mombasa ke Nairobi yang dulu bisa mencapai 10 jam, kini hanya perlu waktu sekitar 5 hingga 6 jam. You are a businessman, you're going for an interview, saves your time. Kenya meminjam dana sebesar 5 miliar dolar dari Tiongkok untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan kota pelabuhan Mombasa ke Nairobi dan dari Nairobi ke Naivasha. Ini adalah bagian dari program inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI yang dicanangkan pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Ini mencakup proyek infrastruktur, perdagangan dan telekomunikasi global dengan tujuan menghubungkan Kenya dengan Uganda, Rwanda dan Sudan Selatan. The good side, one is that it's a framework for transportation of goods, transportation of cargo. Namun ekonom berharap skema pembayaran utang untuk kereta SGR dilakukan secara berbeda.
I wish those who were responsible for negotiating the SGR would have actually looked at the repayment. It's a massive investment project. To have repayments be done in less than 20 or 30 years, that was quite ambitious. Selama pembangunan SGR, para pengkritik proyek ini memprotes potensi dampaknya terhadap satwa liar karena sebagian dari jalur kereta ini melintasi Taman Nasional Nairobi. Selama dekade terakhir, sekitar 150 negara telah bergabung dalam program BRI, termasuk sebagian besar negara Afrika. Africa's population is growing significantly, and there's a need on the continent for more infrastructure. From the Chinese perspective, Africa is desirable because it wants to secure inputs for its manufacturing sector. And when it looks around the world, a lot of these, whether it's copper, cobalt, or other minerals, are found in Africa. Negara seperti Kenya, Ethiopia, dan Zambia telah melihat infrastruktur besar-besaran dibangun oleh Tiongkok. Tapi sejumlah negara mengalami kesulitan akibat utang, termasuk Zambia, negara peminjam utama Tiongkok yang adalah negara pertama yang gagal membayar utangnya selama pandemi. Pihak Barat mengkritik Tiongkok karena memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin dan mengatakan Beijing harus segera memberi keringanan bagi negara yang akhirnya tidak mampu membayar utang. Prompt action on debt is in China's interest. Menurut pengamat, banyak negara ikut BRI pada saat pertumbuhan ekonomi cukup kuat, tapi itu telah berubah. Sementara di stasiun kereta, sebagian penumpang menyambut keberadaan kereta ini. It is a safe mode of transport that we as Kenyans we embrace it. Studi terbaru dari Universitas Boston menunjukkan pinjaman Tiongkok ke Afrika turun ke tingkat terendah selama 2 dekade terakhir. Menurut para analis, meski program Inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI ini tetap akan berlangsung, tapi Tiongkok mungkin akan mengarah ke investasi yang lebih kecil. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Penghapusan subsidi BBM di Nigeria mendorong kenaikan harga dan biaya transportasi, sehingga memicu protes keras kalangan buruh. Namun Serikat Buruh Nigeria akhirnya menunda pemogokan massal setelah pemerintah setuju menaikkan gaji PNS, menyediakan bus berbahan bakar gas, dan memberi insentif pajak. Pam Emmanuel membuka usaha potong rambut 12 tahun lalu di kota asalnya di negara bagian Plateau. Ia pindah ke Abuja beberapa tahun lalu untuk mengembangkan usahanya. Tapi menurutnya, belakangan ini penghasilannya makin sulit. Since the government removed the fuel subsidy, the price of fuel has increased and everything in the market has also increased. So the only thing we can do is to meet up. So we have to increase our prices. Pemerintah Nigeria mensubsidi harga BBM selama beberapa dekade. Tapi Mei lalu, Presiden Bola Tinubu mencabut subsidi BBM. Keputusan itu membuat harga bensin naik 3 kali lipat lebih dan memicu kenaikan harga pangan dan biaya transport. Presiden Tinubu melakukan reformasi paling berani di Nigeria dalam beberapa dekade guna menumbuhkan perekonomian dan mengatasi korupsi. Ia mengambangkan nilai mata uang Naira terhadap dolar dan mata uang global lain. Tapi akibatnya, Naira anjlok ke posisi terendah dalam sejarah. Ini menuai kritik keras dari Serikat Buruh. Kongres Buruh Nigeria NLC yang beranggotakan ratusan ribu pekerja menuntut pihak berwenang meninjau gaji buruh dan membuat sistem transportasi massal bertenaga gas yang lebih murah. Agustus lalu NLC memimpin aksi protes ribuan orang dan menyebut kebijakan pemerintah sebagai anti warga miskin. Pertemuan antara para pemimpin Serikat Buruh dengan pejabat pemerintah menemui jalan buntu dan NLC memberi waktu kepada pemerintah untuk mengubah kebijakannya. Subsidy service is not a burden to the nation. It is those who exploit the window of subsidy to create, it is those people that create the burden. And the president in his speech graciously acknowledged the existence of a cabal. But instead of dealing with that cabal, he chose to deal with us. Tapi pihak berwenang meminta lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah ini. We had a very, very fruitful meeting. But at the end of the day, many of those items that we left are still for consideration.
Menurut Bank Dunia, Nigeria dapat menghemat 5,1 miliar dolar tahun ini dari reformasi ekonominya. Tapi pada saat yang sama, Bank Dunia juga memperingatkan bahwa lebih dari 7 juta warga Nigeria bisa masuk dalam kemiskinan jika pencabutan subsidi BBM tidak dikelola dengan baik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, laporan PBB yang dirilis pada Mei 2023 menyebutkan sejak kudeta 2021, impor persenjataan junta militer Myanmar mencapai 1 miliar dolar, melibatkan entitas di sejumlah negara ASEAN. Perlukah kelompok oposisi Myanmar juga dipersenjata? Berikut beritanya untuk Anda. Di tengah perlawanan kuat di lapangan, analis mencermati ada indikasi junta militer terus dipukul mundur. When it is facing adversaries on the ground, it's largely losing. People are defecting. People are morale is so low that it's very easy for a lot of the ethnic armed organizations to deliver defeat to the military on the battle. Tapi aliran senjata dan amunisi terus mengalir dari negara lain. We've seen no evidence that it has not in any way stopped. The junta soldiers are fully equipped with the various weapon systems that we identify in our report. Contohnya adalah serangan udara pada April lalu yang menewaskan sedikitnya 170 warga sipil. Serangan ini melibatkan pesawat tempur Yak-130 dan helikopter serbu Mi-35 dari Rusia. Sementara senapan mesin dan amunisi diperoleh dari Tiongkok, Singapura, Thailand, dan India. Menurut pelapor khusus PBB untuk Myanmar, sulit mengakhiri krisis Myanmar tanpa mengakhiri aliran senjata ke junta militer. Menurut pantauan PBB, Rusia menjadi pemasok persenjataan utama dengan senjata senilai 400 juta dolar, disusul Tiongkok dengan persenjataan senilai 260 juta dolar. Pada saat yang sama, mempersenjatai pemberontak pendukung oposisi dari Pemerintah Nasional Bersatu Myanmar atau NUG justru bisa memperparah situasi di Myanmar. The trouble with arms, of course, is because first it's difficult to get them into the country since most of the neighbors are rather supportive of the junta. Second, I think there's a risk of supplying weapons to the resistance that could lead China to actually redouble its support for the junta and provide more weapons. Sejauh ini, hanya Singapura yang berkomitmen menyelidiki hingga menghentikan pasokan senjata dan amunisi ke Myanmar. Although we know that there are $254 million worth of weapons technology and materials have been transferred through Singapore, through 138 distinct entities. Now, I must add that there is no evidence that the government of Singapore was involved in these transfers, or even that they were aware of these transfers. Pemasok di Singapura dan Thailand adalah entitas swasta, sementara sebagian pemasok di Rusia, Tiongkok, dan India adalah entitas milik pemerintah. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.